Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan memasuki bab baru untuk semester 2 kelas 11, yaitu kesetimbangan ion dalam larutan garam atau biasanya kita sebut sebagai hidrolisis garam. Ya, yang pertama akan kita pelajari adalah mengenai sifat larutan garam dan konsep hidrolisis. Sifat larutan garam. Kation garam dapat dianggap berasal dari suatu basa, sedangkan anionnya berasal dari suatu asam. Sifat larutan garam tergantung pada kekuatan relatif asam basa penyusunnya. Jadi, larutan garam adalah larutan yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Seperti itu. Nah, untuk mengingat lebih sedikit tentang asam dan basa, berikut adalah larutan asam kuat, yaitu ada HCl, HBr, Hi, H2SO4, HNO3, HClO3, dan HClO4. Nah, asam yang lain selain yang 7 di sini, ini adalah asam lemah. Sedangkan basa kuat juga demikian, ada LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Selain yang tertulis di sini, itu berarti merupakan basa lemah, seperti itu. Nah, jadi sifat larutan garam, jadi garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, itu akan bersifat netral. Kemudian garam dari asam kuat dan basa lemah akan bersifat asam. Garam dari asam lemah dan basa kuat akan bersifat basa. Dan yang terakhir, garam dari asam lemah dan basa lemah itu akan tergantung dari nilai Ka dan Kb dari asam dan basa lemah penyusunnya. Jadi nanti kalau Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka garam itu akan bersifat asam. Atau jika Ka itu lebih kecil daripada Kb, maka garam itu akan bersifat basa. Sedangkan ketika Ka-nya nilainya sama dengan Kb, maka garam tersebut bersifat netral. Jadi untuk yang ini khusus di sini, nah ini ya, jadi tergantung nilai Ka dan Kb-nya. Berikutnya adalah konsep hidrolisis. Apa itu hidrolisis? Jadi hidrolisis adalah istilah yang umum digunakan untuk reaksi zat dengan air. Jadi hidrolisis berasal dari kata hidro itu air gitu ya, dan lisis yang berarti peruraian. Menurut konsep ini, komponen garam yaitu kation dan anion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah itu bereaksi dengan air. Yang perlu kalian garis bawah ini. Jadi kation dan anionnya yang berasal dari asam lemah dan basa lemah yang akan bereaksi dengan air atau yang terhidrolisis. Seperti itu. Jadi ingat yang lemah gitu ya. Kemudian hidrolisis kation ingat kation yang plus ya. Kation yang plus itu akan menghasilkan ion H3O+. Nah, di mana H3O+ itu ini sama dengan H+. Jadi ini adalah pembawa sifat asam. Sedangkan hidrolisis anion itu akan menghasilkan ion OH-. Ingat, jadi kation dan anion yang dapat mengalami hidrolisis adalah yang berasal dari basa lemah dan asam lemah di sini ya. Jadi perlu diingat ini. Dari basa lemah dan asam lemah. Oke, yang pertama, jenis garam yang pertama adalah garam dari asam kuat dan basa kuat. Jadi reaksi antara asam kuat dan basa kuat itu juga akan menghasilkan garam. Contohnya NaCl, natrium klorida, itu terdiri atas kationnya Na+ dan anion Cl-, di mana kation Na+ dan anion Cl- itu berasal dari elektrolit kuat. Yang Na+ ini kan dari NaOH, sedangkan Cl- dari HCl. Sama-sama dari suatu elektrolit kuat atau asam kuat dan basa kuat. Sehingga keduanya itu tidak mengalami hidrolisis.
Nah, ini adalah reaksi pembentukan garamnya, yaitu HCl plus NaOH itu menjadi NaCl. Kalau kalian masih bingung kok bisa jadi NaCl, jadi saya tuliskan runtutnya gitu ya. Jadi kalau HCl itu kan jadinya kalau diionkan H plus sama Cl min. Sedangkan kalau NaOH ketika diionkan Na plus dan OH min. Seperti itu. Nah, ketika sudah diionkan seperti ini, yang positif ini akan bereaksi dengan yang negatif, kemudian yang negatif akan bereaksi dengan yang positif. Na plus dengan Cl min, gitu ya. Jadinya adalah NaCl. Jadi kalau mau menulis senyawa, yang positif dulu yang di depan, jadi kation yang di depan, anionnya tulis di belakang. Jadi Na plus dan Cl min, jadinya adalah NaCl. Kemudian yang H plus di sini dan OH min itu akan menjadi H2O, seperti itu. Ingat, kation dan anion yang dapat mengalami hidrolisis adalah yang berasal dari basa lemah dan asam lemah. Sedangkan NaCl tadi, Na-nya dari NaOH, dari basa kuat, Cl-nya dari HCl, asam kuat. Jadi, tidak bisa mengalami hidrolisis gitu ya. Jadi NaCl terion menjadi Na plus dan Cl min. Na plus tidak bisa terhidrolisis dengan H2O, Cl min juga tidak bisa terhidrolisis dengan H2O. Sehingga gitu ya. Nah, NaCl tidak mengubah perbandingan konsentrasi ion H plus dan OH min dalam air. Sehingga NaCl ini bersifat netral. Kenapa? Karena tidak bisa mengalami hidrolisis, tidak ada H+, tidak ada OH- yang dihasilkan. Jadi tidak mengubah jumlah H+ dan OH-nya. Oke, yang kedua adalah garam dari basa kuat dan asam lemah. Ingat ya, di sini yang kuat adalah basanya. Contohnya adalah garam natrium asetat NaCH3COO. Na plus gitu ya, jadi kation Na plus dan anion CH3COO min. Na plus berasal dari basa kuat NaOH sehingga atau gitu ya, jadi Na plus ini dari NaOH, jadi dia tidak bisa bereaksi dengan air karena NaOH adalah suatu basa kuat. Sedangkan ion CH3COO min itu berasal dari asam lemah CH3COOH. Nah, ini adalah asam lemah, sehingga CH3COO min-nya bisa bereaksi dengan air. Nah, ini reaksi pembentukan garamnya tadi dari CH3COOH plus NaOH menjadi NaCH3COO. Jadi ini CH3COO min sama H+. Sedangkan yang NaOH, Na plus OH min, seperti ini. Jadi yang negatif dengan yang positif dengan yang negatif. Jadi NaCH3COO plus H2O. Nah, reaksi ionisasi dari garamnya itu NaCH3COO itu menjadi Na plus dan CH3COO min. Tadi Na plus ini dari NaOH, jadi ini dari yang kuat. Sedangkan CH3COO min dari asam asetat, asam lemah. Jadi ini lemah gitu ya. Berasal dari asam lemah. Maka yang bisa terhidrolisis hanya CH3COO min-nya saja, menghasilkan CH3COOH plus OH min. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, menghasilkan CH3COOH plus OH min. Nah, menghasilkan OH min, di mana OH min ini kan penentu sifat basa gitu ya. Nah, inilah kenapa. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, reaksi hidrolisis adalah reaksi kesetimbangan sehingga dalam reaksi diberi tanda panah bolak-balik gitu ya. Jadi untuk reaksi hidrolisis ini diberi tanda panah bolak-balik. Sedangkan kalau ionisasi dan reaksi pembentukan garamnya di sini panahnya satu ke arah kanan, yang ionisasi juga arah kanan aja. Sedangkan untuk yang hidrolisis panahnya bolak-balik di sini. Kemudian jadi NaCH3COO terhidrolisis sebagai parsial karena hanya CH3COO min-nya saja.
Nah, hidrolisis ini menghasilkan OH- sehingga larutannya bersifat basah seperti itu. Dan yang ketiga adalah garam dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya adalah garam amonium klorida NH4Cl, terdiri atas kation NH4+ dan anion Cl-. Nah, ion NH4+ ini berasal dari basa NH3 yang merupakan basa lemah. Sedangkan ion Cl- berasal dari asam kuat, yaitu asam kuat HCl. Ini adalah reaksi pembentukan garamnya, yaitu HCl plus NH3 menjadi NH4Cl. Kemudian ionisasi dari garam NH4Cl menjadi NH4+ plus Cl-. Kemudian reaksi hidrolisisnya, nah ini bisa kalian lihat, yang terhidrolisis adalah yang NH4+ karena dia berasal dari basa lemah. Ini yang menghasilkan NH3 plus H3O+. Nah, H3O+ ini kan sama dengan atau identik dengan H+ gitu ya. Jadi ini pembawa sifat asamnya. Sedangkan yang Cl- dia tidak bisa terhidrolisis gitu ya. NH4+ terhidrolisis, Cl- tidak terhidrolisis. Nah, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah itu mengalami hidrolisis parsial juga. Jadi hanya satu yang terhidrolisis, hanya NH4-nya aja yang terhidrolisis. Sedangkan yang Cl-nya tidak gitu ya, yaitu hidrolisis kationnya aja. Jadi hidrolisis parsial sebagian gitu ya. Hidrolisis kation akan menghasilkan ion H3O+, sehingga larutan ini bersifat asam seperti itu. Kita lanjut, yang terakhir adalah garam dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya adalah amonium asetat NH4CH3COO. Jadi terdiri atas ion NH4+ dan ion CH3COO- gitu ya. Nah, ini adalah ionisasi garamnya. Jadi NH4CH3COO itu menjadi NH4+ plus CH3COO-. Kemudian baik kation maupun anion dari garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah itu akan terhidrolisis dalam air sehingga disebut hidrolisis total gitu ya. Karena ini keduanya dari basa lemah, yang ini dari asam lemah juga. Jadi keduanya akan mengalami hidrolisis gitu ya. CH4+ plus H2O menghasilkan NH3 plus H3O+. Kemudian CH3COO- akan tereaksi dengan H2O menghasilkan CH3COOH plus OH-. Jadi bisa dilihat di sini keduanya mengalami hidrolisis dan menghasilkan H3O+ juga menghasilkan OH- gitu ya. Sehingga gitu ya, ini bisa dilihat pada reaksi tersebut terdapat ion H3O+ dan OH-. Jadi garam ini bisa saja bersifat asam, bisa saja basa, atau bisa juga netral, tergantung kekuatan relatif dari asam dan basa penyusunnya. Kekuatan asam dan basa itu bersangkutan dengan harga Ka atau tetapan ionisasi asam lemah dan juga Kb atau tetapan ionisasi basa lemah gitu ya. Jadi untuk seperti yang sudah saya jelaskan di atas, kalau Ka-nya lebih besar maka bersifat asam. Kalau Kb-nya lebih besar berarti bersifat basa. Kalau Ka dan Kb-nya nilainya sama berarti bersifat netral seperti itu. Oke, berikutnya adalah bagaimana sih menentukan pH dari suatu larutan garam. Jadi reaksi hidrolisis merupakan reaksi kesetimbangan. Jadi nanti kalau buat reaksinya hidrolisis, panahnya bolak-balik ya, ke kanan dan ke kiri. Dalam reaksi hidrolisis akan terjadi kesetimbangan pada zat-zat yang bereaksi. Tetapan kesetimbangan dari reaksi hidrolisis atau tetapan hidrolisis ini akan dinyatakan dengan KH. Tadi kan ada tetapan ionisasi asam Ka, tetapan ionisasi basa Kb. Nah, ini ada tetapan hidrolisis yaitu KH gitu ya.
KH terkait dengan tetapan ionisasi Ka atau tetapan ionisasi asam Ka dan tetapan ionisasi basa Kb. Ini bisa digunakan untuk menentukan pH larutan garam. Nah, yang pertama tadi adalah garam dari asam kuat dan basa kuat. Nah, tadi kan keduanya tidak terhidrolisis ion-ionnya atau tidak terjadi hidrolisis sama sekali. Karena tidak terjadi hidrolisis sama sekali, maka larutan garam ini bersifat netral dan memiliki pH sama dengan 7. Jadi nanti kalau ada suatu garam dan kalian tahu bahwa penyusunnya, ion-ion penyusunnya itu dari asam kuat dan basa kuat, maka sudah otomatis bahwa pH-nya itu sama dengan 7 atau dia netral seperti itu. Kemudian yang kedua adalah garam dari basa kuat dan asam lemah. Nah, garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah itu akan mengalami hidrolisis parsial. Yang mengalami hidrolisis adalah yang anionnya atau yang dari asamnya gitu toh. Nah, ini amin plus H2O itu menghasilkan Ha plus OH min gitu ya. Karena bisa kalian lihat di sini menghasilkan OH min, maka garam ini akan bersifat basa. Maka untuk menentukan pH-nya kita akan mencari ini. Nah, mencari konsentrasi OH minnya dulu, yaitu akar KH kali konsentrasi anionnya. Anion itu tadi yang amin ini. Kemudian atau juga ada cara yang lain, yaitu konsentrasi OH min sama dengan akar KW per Ka, di mana nilai KW ini, nilai KW ini adalah 10 pangkat min 14. Kemarin kita sudah mempelajari di yang asam basa kali konsentrasi anion. Kemudian setelah mencari OH min, kita cari pOH-nya dulu, yaitu min log konsentrasi OH min. Setelah itu kita bisa menghitung pH-nya, yaitu 14 min pOH seperti itu. Nah, ini dia KW tetapan keseimbangan air, Ka tetapan ionisasi asam lemah, kemudian konsentrasi anion. Konsentrasi anion yang terhidrolisis dalam mol liter pangkat min 1 atau molar gitu ya. Ini molar, ini sama dengan molar. Nah, oke. Contohnya adalah ini. Tentukan pH larutan Ca, CH3COO2 kali 0,1 molar, di mana Ka CH3COOH adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Jadi CaCH3COO2 kali ini adalah garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Kok tahu dari basa kuat dan asam lemah? Nah, ini kan Ca2+, ini kan dari CaOH 2 kali gitu ya. Nah, ini kan basa kuat. Sedangkan CH3COO itu kan dari CH3COO min. Nah, itu dari CH3COOH, yaitu asam lemah. Sehingga yang akan mengalami hidrolisis adalah anionnya, CH3COO minnya, dan sifat larutannya akan menjadi basa. Kenapa? Nah, ini CaCH3COO2 kali itu akan terion menjadi Ca2+ plus 2 CH3COO min gitu ya. Nah, ini yang akan terhidrolisis adalah CH3COO minnya gitu ya. Nah, karena KW, Ka dan kemolaran anion yang terhidrolisis CH3COO min diketahui, maka cara penyelesaiannya adalah dengan memasukkan data ke dalam rumus ini. Akar konsentrasi OH min sama dengan akar KW per Ka kali M, atau ini adalah konsentrasi dari anion gitu ya, konsentrasi dari anion. Nah, ini coba bisa kalian lihat di sini, tadi konsentrasi CaCH3CO2 kali adalah 0,1 molar. Nah, kenapa di sini konsentrasi CH3COO minnya 0,2 molar gitu ya. Nah, setelah diionkan kan, kalau untuk mengionkan ini ya, tinggal kita tukar di sini, lebih mudahnya kan tinggal gitu. Nah, yang depan selalu positif, yang belakang itu negatif. Jadi Ca itu positif. Nah, positifnya ini ada angka 2 di sini, Ca2+. Sedangkan CH3COO minnya 1 aja. Karena di belakangnya Ca nggak ada angka di sini. Minnya 1 aja. Kenapa harus dikasih angka 2? Jadi dalam suatu senyawa ion, muatan positif dan negatifnya itu jumlahnya harus sama.
Tadi Ca-nya itu jumlahnya adalah 2 plus muatannya. Maka untuk menyamakan muatan itu kan berarti harus ada 2 min. Sedangkan CH3COO minnya cuma 1 minnya. Maka kita butuhkan 2 CH3COO min. Seperti itu. Maka jumlahnya, konsentrasinya akan menjadi 2 kali dari CH3COO 2 kali. Kenapa? Ingat kelas 10, perbandingan koefisien adalah perbandingan mol gitu ya. Jadi ini 2 kalinya seperti itu. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus tadi, berarti KW-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 14, sedangkan KA-nya tadi sudah diketahui 1,8 kali 10 pangkat min 5, dan konsentrasi anionnya adalah 0,2. Kemudian kita hitung, dapat akar 1,11 kali 10 pangkat min 10, atau akar 1,11 kali 10 pangkat min 5 seperti ini. Jadi akarnya kalau nggak bisa ngitung ya nggak usah tulis aja akar seperti ini gitu ya. Kemudian setelah mengetahui OH-, konsentrasi OH-, kita cari POH, yaitu min log konsentrasi OH-. POH sama dengan min log akar 1,11 kali 10 pangkat min 5, atau POH-nya adalah 5 min log akar 1,11. Setelah mengetahui POH, kita cari PH, yaitu min 14 min POH, atau 14 min 5 min log akar 1,11, atau 9 plus log akar 1,11 ini ya. Jadi silahkan diberikan kurung, ini masih banyak, kadang banyak yang salah gitu ya. Nah ini diberi kurung biar ini kan dikali ya, ini jadi positif gitu, iya, kemudian ini jadi negatif. 14 min 5 plus log akar 1,11 seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam dari asam kuat dan basa lemah itu memiliki sifat asam gitu ya, karena yang terhidrolisis adalah yang basa lemahnya tadi, kationnya gitu ya. Untuk menghitung pH garam yang bersifat asam, rumusnya adalah ini. Berarti karena bersifat asam, kita pakainya konsentrasi H+, yaitu akar KH kali konsentrasi kation, atau akar KW per KB kali konsentrasi kation. Tinggal kita cari pH-nya, min log konsentrasi H+, gitu ya. Kb itu tadi tetapan ionisasi basa lemah pembentuk dari garamnya, sedangkan konsentrasi kation ya molaritas kation atau komponen garam yang mengalami hidrolisis dalam mol per liter, atau ini molar gitu ya, molar M besar. Sedangkan Kw adalah tetapan kesetimbangan air 1 kali 10 pangkat min 14 seperti itu. Kemudian contohnya, berapakah pH larutan yang dihasilkan dari reaksi 25 ml HCl 0,5 molar dan 20 ml NH3 0,5 molar. KBNH3-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Di sini kita belum mengetahui garam yang dihasilkan jumlahnya berapa molar dan juga garamnya apa gitu ya. Nah, tinggal kita reaksikan dulu. Nah, reaksi antara HCl dan NH3 adalah NH4Cl gitu ya. HCl plus NH3 jadi NH4Cl. Kemudian mencari berapa mol NH4Cl yang dihasilkan dari reaksi di atas. Yang pertama, untuk mencari molnya NH4Cl, kita hitung dulu mol reaktannya, mol HCl dan NH3-nya. Jadi mol HCl, ingat kelas 10 mol gitu ya. Kalau diketahui volume dan molaritas berarti M kali V, molaritas kali volume. N sama dengan 0,5, jadi tadi konsentrasi HCl-nya adalah 0,5 plus volumenya tadi kan 25 ml ya. 25 ml harus dijadikan ke liter, jadi kali 10 pangkat min 3 ini jadikan liter gitu ya, sama dengan 12,5 kali 10 pangkat min 3 mol gitu ya. Sedangkan mol NH3 nya masih sama, N sama dengan M kali V, N nya tadi 0,5, M nya gitu ya, molaritasnya 0,5, volumenya 25 ml, kita jadikan liter, 25 kali 10 pangkat min 3.
atau 12,5 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, gini ya, kita buat reaksinya sebelum reaksi dan sisa gitu ya. HCl plus NH3 menjadi NH4Cl. Tadi sebelum reaksinya HCl-nya 12,5 kali 10 pangkat min 3 mol. Kemudian NH3 juga sama, 12,5 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, kemudian untuk menentukan berapa yang bereaksi, kita tentukan dulu pereaksi pembatasnya. Ingat kelas 10, pereaksi pembatas gitu ya, yaitu kita bagikan mol sebelum ini dengan koefisien masing-masing zatnya. Berarti di sini 12,5, di sini koefisien HCl-nya 1 ya, nggak dituliskan ini koefisien di depan, ini biasanya dituliskan. NH3 juga 1. Jadi 12,5 kali 10 pangkat min 3 bagikan 1. 12,5 kali 10 pangkat min 3. Ini juga sama, bagikan 1. Sama 12,5 kali 10 pangkat min 3. Jadi reaksi pembatas adalah yang jumlahnya hasil bagi dari mol dan koefisien yang paling kecil. Karena sama, ya berarti 12,5 kali 10 pangkat min 3 adalah reaksi pembatasnya. Untuk menentukan berapa yang bereaksi di sini, gitu ya, tinggal kalikan reaksi pembatasnya tadi PP-nya, reaksi pembatasnya adalah 12,5 kali 10 pangkat min 3. Kalikan masing-masing koefisien dari zatnya yang ikut bereaksi. Berarti ini dikalikan koefisien HCl, jadi 12,5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian dikalikan dengan nih koefisien NH3, 12,5 kali 10 pangkat min 3. Kalikan juga dengan koefisiennya NH4Cl, sama 12,5 kali 10 pangkat min 3. Yang sebelah kiri atau reaktan, karena bereaksi pasti jumlahnya berkurang ya, kita kurangi. Jadi ini habis. Sedangkan NH4Cl-nya karena hasil atau produk pasti jumlahnya bertambah, kita jumlah gitu ya, 12,5 kali 10 pangkat min 3. Jadi ini. Nah, NH4Cl yang dihasilkan adalah 12,5 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, seperti itu. Oke, ini tadi. Nah, yang dihasilkan NH4Cl-nya adalah 12,5 kali 10 pangkat min 3. NH4Cl yang dihasilkan adalah 12,5 kali 10 pangkat min 3 mol. Karena masih bentuknya mol, sedangkan untuk menentukan konsentrasi dari H+ atau OH- kita kan butuh konsentrasi ya dalam satuan molar. Maka kita jadikan molar dulu. Jadi konsentrasi NH4Cl yang dihasilkan itu kita jadikan molar dulu, yaitu N/V. V-nya, V di sini, ini adalah penjumlahan dari volume-volume reaktannya, volume-volume HCl dan NH3-nya. Tadi 25 mili tambah 25 mili, jadinya 50 mili. Atau kita jadikan liter, jadi 50 kali 10 pangkat min 3 liter. Gitu ya. Jadi tadi N-nya yang dihasilkan di sini 12,5 kali 10 pangkat min 3 dibagi 50 kali 10 pangkat min 3. Ini tinggal kita coret aja nih. Nah, 12,5 bagi 50. Hasilnya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 1. Itu adalah molaritas dari NaCl-nya. Ini adalah molaritas dari NH4Cl-nya. Dan reaksi ionisasi dari NH4Cl adalah ini. NH4Cl itu menjadi NH4+ dan Cl-. Berarti kan ini koefisiennya sama-sama 1 ya. Jadi NH4+ yang dihasilkan adalah 2,5 kali 10 pangkat min 1. Jadi yang terhidrolisis adalah NH4+-nya. Maka akan menghasilkan ion H+. Maka kita cari adalah konsentrasi H+-nya, yaitu Kw/Kb kali konsentrasi kationnya. Nah, ini kan kationnya NH4+ ya. Nah, gitu. Nah, ini H+, konsentrasi H+, akar 10 pangkat min 14 per 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali 2,5 kali 10 pangkat min 1. Tadi konsentrasi dari ini tadi NH4+-nya tadi. Nah,
H plusnya sama dengan akar 2,5 per 1,8 kali 10 pangkat min 10. Atau seperti ini. Nah, kita hitung akar 1,4 kali 10 pangkat min 5. Nah, pH-nya adalah min log konsentrasi H+, pH min log akar 1,4 kali 10 pangkat min 5 atau 5 min log akar 1,4. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam dari asam lemah dan basa lemah ini akan mengalami hidrolisis total, atau ini ada hidrolisis total. Jadi semua kation dan anionnya akan mengalami hidrolisis. pH larutan yang tepat hanya akan ditentukan melalui pengukuran. Jadi menggunakan pH meter. Itu yang paling akurat adalah pH meter gitu ya. Jadi langsung keluar angkanya. pH larutan dapat diperkirakan dengan rumus ini kalau untuk asam lemah dan basa lemah. Nah, ini konsentrasi H+ sama dengan akar KW kali Ka per Kb. Jadi Ka-nya asam lemah, Kb-nya basa lemah. Kita masukkan ke rumus ini. Kemudian sifat larutan tergantung kekuatan relatif asam dan basa yang bersangkutan. Jadi nanti jika asamnya itu lebih lemah atau Ka-nya lebih kecil daripada Kb, maka anionnya akan terhidrolisis lebih banyak dan larutan akan bersifat basa gitu ya. Kemudian jika basa lemahnya itu lebih lemah gitu ya dari asamnya atau Kb-nya kurang dari Ka besarnya, maka nanti akan bersifat asam gitu ya. Nah, ini bersifat basa, Kb-nya lebih besar berarti bersifat asam. Dan yang terakhir, jika asamnya itu sama lemahnya dengan basa atau Ka-nya sama dengan Kb, maka itu larutan akan bersifat netral seperti itu. Contohnya ini. Ada pH larutan campuran HCN 0,1 molar dan NH3 0,1 molar, di mana KaHCN-nya 6,2 kali 10 pangkat min 10 dan KbNH3-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, untuk asam lemah dan basa lemah atau garam dari asam lemah dan basa lemah ini, gitu ya. Itu yang kita butuhkan hanya nilai Ka dan Kb-nya saja untuk menentukan konsentrasi H+, gitu ya. Jadi campuran HCN dan NH3 ini akan menghasilkan ini garam NH4CN gitu ya. Garam NH4CN itu terhidrolisis sempurna sehingga untuk menentukan pH larutan tersebut dapat menggunakan rumus tadi. Konsentrasi H+ sama dengan akar KW kali Ka per Kb gitu ya. Dimana konsentrasi H+-nya adalah akar 10 pangkat min 14 itu Kb-nya. Dan nilai Ka-nya tinggal kita masukkan 6,2 kali 10 pangkat min 10 per nilai Kb-nya kita masukkan 1,8 kali 10 pangkat min 5 atau sama dengan akar 6,2 kali 10 pangkat min 19 sama dengan akar 3,4 kali 10 pangkat min 9,5 atau berarti pH-nya adalah min log konsentrasi H+ yaitu min log akar 3,4 kali 10 pangkat min 9,5 atau pH-nya adalah 9,5 min log akar 3,4. Nah, dari sini kalian bisa lihat, oh ya memang benar, Ka-nya lebih kecil daripada Kb, maka garam ini akan bersifat basa. Nah, terbukti dari hasil perhitungan pH-nya adalah 9,5 gitu ya. 9,5 plus log akar min log akar 3,4. Berarti ini adalah suatu basa. Ya, demikian video mengenai larutan garam kali ini. Silakan jika ada pertanyaan yang belum kalian temukan jawabannya, bisa kalian tanyakan melalui WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.